Kalau saya pindah partai sudah mengibarkan bendera putih. Kalau ini mah saya tetap di Golkar dan saya akan melakukan perlawanan di Golkar gitu. Walaupun ada kekecewaan ketika pileg penurunan kursi di DPR, terus kekalahan di pilkada, cuman harapan ke depan mudah-mudahan Golkar akan lebih baik lagi. Dan selanjutnya, saya mendukung Sibah Yogi Yaman Swata untuk menjadi ketua Partai Golkar Kabupaten Sumedang periode 2020-2025. Jadi sejak awal kepanitiaan ini juga sudah memperlihatkan ketidakberpihakan kepada saya atau panitia tidak netral, sehingga dimulai dari lokasi yang tiba-tiba dipindah ke Bandung ini juga sudah mengisyaratkan bahwa ini ada permainan tingkat provinsi. Nah, dimulai hasil tim verifikasi yang dikeluarkan oleh tim verifikasi dan SC, di mana di situ menyebutkan bahwa sesuai dengan surat yang masuk ke SC, surat dukungan ke Pak Japar 21, ke saya 11, ke Ibu Sonia 1. Nah, ini yang saya pertanyakan, verifikasi faktualnya kapan dilaksanakan? Karena PK-PK tidak pernah diundang oleh tim verifikasi untuk ditanya. Nah, ini yang, dan mereka tidak mau mengeluarkan berkas itu. Saya minta mau tertutup bertiga boleh, atau di forum boleh, tapi mereka tetap tidak mau. Sehingga pada saat momentum laporan pertanggungjawaban, saya instruksikan kepada semua pendukung saya untuk menyampaikan pandangan umumnya secara langsung per kecamatan dan langsung menyebut nama, sehingga terjadi kemarin seperti itu. Saya mendapatkan dukungan sesuai yang tadi data juga itu sekitar 19 dan Pak Japar 15. Ini membuktikan bahwa ada permainan dalam verifikasi. Kalau dalam pandangan umum kan secara langsung PK menyatakan pendapat dan menyatakan dukungan kepada orang, kepada calon, dan terbukti menyatakan dukungan kepada saya melebihi 11 yang disampaikan oleh tim verifikasi. Nah, ini yang tanda tanya buat saya, ada apa gitu. Saya yakin bahwa hasil verifikasi ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ini yang akan saya gugat ke Mahkamah Partai, bahwa kemarin hasil musda kemarin ada intervensi yang tidak jelas dari oknum-oknum pengurus Golkar Jawa Barat yang secara sepihak merugikan kepada saya. Saya meminta mekanisme voting, mereka juga tidak memberikan. Padahal saya ketika dinyatakan dalam aturan, ketika memenuhi 30%, calon berhak maju menjadi calon. Berarti kalau kemarin hasil penyampaian pandangan umum peserta, saya sudah lolos ke tahap calon. Pak Japar juga lolos ke tahap calon. Makanya ketika kita berembuk, saya meminta untuk maju ke pemilihan, tapi oleh Jawa Barat ditolak. Entah apa alasannya tidak diberikan. Jawa Barat tetap bersikukuh acuannya kepada hasil verifikasi. Sementara hasil verifikasi itu saya minta data-datanya, kecamatan mana saja yang 21, kecamatan mana saja yang 11, mereka tidak buka itu. Hanya menyebutkan angka saja, Japar 21, Yogi 11. Itu saja. Jawa Barat berhak mengintervensi.
ini juga yang saya bahwa ada surat 2 yang dikeluarkan oleh Jawa Barat. Pertama tanggalnya sama 26 Agustus, jumlah yang ditugaskan banyak, tapi tiba-tiba datang lagi surat yang di sini hanya 2 orang, hanya 2 orang. Ini yang kemarin memverifikasi bersama tim SC, yang 2 orang ini, sehingga teman-teman saya di Jawa Barat juga kesulitan untuk masuk ke tim verifikasi. Dan ini yang menekan teman-teman SC untuk menyetujui hasil verifikasi gitu. Bah, kalau dari tadi 15 terus surat yang kedua 2 orang itu pengaruhnya bagaimana? Yang pertama kan 15 orang, Jawa Barat menugaskan 15 orang. Oh iya, yang 15 ini kan awalnya ya sesuai bidang tugasnya. Ada yang pimpinan sidang, ada yang formatur, ada yang verifikasi. Kalau verifikasinya banyak kan mungkin mereka anggap ada orang-orang yogi di situ. Sehingga yang orang-orang ini diganti oleh 2 orang yang memang kelompok Pak Japar gitu. Bang, alat bukti apa sih nanti yang akan dibawa sebagai bukti? Kita juga sudah mempersiapkan berkas-berkas dukungan dan hasil verifikasi SC waktu di Sumedang. Di mana di situ tertulis bahwa Pak Japar sekian dukungannya, Pak Ibu Sonia sekian, Pak Jajang sekian. Mereka itu ada yang double dukungan. Jadi satu calon didukung oleh 1 PK memberikan dukungan kepada beberapa calon. Dan saya 15 PK tidak kemana-mana. 15 PK tidak kemana-mana, dia hanya memberikan dukungannya kepada saya pribadi. Kepada saya pribadi. Sementara PK-PK yang lain memberikan kepada 4 orang calon. Sementara dalam aturan tidak boleh ada dukungan ganda. Dan ini juga tidak diakui oleh Jawa Barat. Jadi mereka beralasan tetap bahwa ini hasil verifikasi. Sementara saya minta buka hasil verifikasi, mereka tidak memberikan. Pak, kalau dukungan ganda itu dugaan apa itu rekayasa atau memang? Nggak, maksud dugaan dukungan ganda ini ketua Golkar Kecamatan Sumedang Utara memberikan dukungan ke 4 calon, boleh. Karena diiming-iming, bukan diiming lah, karena mereka juga tahu lah bisa memberikan dukungan, misalkan ada operasionalnya gitu. Boleh saja, hanya oleh aturan ini tidak boleh. Jadi harus mendukung, kalau mendukung yogi ya udah 1 yogi. Nah yang mendukung yogi itu ada 15 PK yang solid gitu. Nah kalau ke Pak Japar, ke Ibu Sonia itu double dukungan. Jadi 1 kecamatan mendukung 4 orang gitu. Dan itu boleh saja, tapi dalam aturan tidak boleh. Itu tergantung PK-nya lah, tergantung ketua Golkar kecamatannya. Pak, kalau ada dukungan ganda gitu dibatalkan semua atau harus milih salah satu? Nah itu kata aturan itu di drop semua. Oh, blok aja. Nah kalau misalkan itu sesuai komitmen, sesuai aturan, tim verifikasi itu menggunakan itu, harusnya saya yang ditetapkan, karena saya dukungan ganda, dukungan pribadinya hanya 12. Sementara Pak Japar hanya 1 yang tidak kemana-mana, yang tidak double gitu. Jadi yang ini juga yang saya sampaikan kemarin di forum, tapi karena pihak Jawa Baratnya tidak berkenan kepada saya sehingga mempertahankan argumentasi yang tidak jelas gitu. Jadi artinya Pak, kalau dukungan ganda itu suaranya jadi tidak sah atau harus sah? Blanko, harus jadi blanko. Tapi itu tidak dihitung oleh Jawa Barat. Tidak dihitung blanko? Ya, tidak dihitung, tidak masuk dalam catatan tim verifikasi. Ya, ya itu mungkin sudah menjadi, ya bukan berarti kalah lah. Saya juga harus menerima walaupun ada kedoliman itu. Gitu. Ya. Hah? Jadi nggak ada kaitannya dengan mobil merah ya?
Jadi kalau saya pernah dipecat oleh Golkar ketika saya menjadi DPRD di 2008 dan itu saya tidak pindah partai. Jadi kalau saya kalah hari ini tidak berarti saya harus pindah partai. Jadi saya akan melakukan perlawanan di dalam. Kalau saya pindah partai sudah mengibarkan bendera putih. Kalau ini mah saya tetap di Golkar dan saya akan melakukan perlawanan di Golkar. Nah, kemarin saya sempat menanyakan ke SC, apakah sudah dilakukan verifikasi faktual? Kalau verifikasi faktual itu kan menurut saya bisa dipanggil satu persatu. Si pemberi dukungan ini diminta kejelasannya mendukung siapa. Kemudian SC menjawab, memang akan dilakukan. Tapi begitu pagi-pagi berkaitan dengan waktu dan pihak DPD Jawa Barat, DPD Provinsi Jawa Barat, timingnya tidak tepat, akhirnya itu tidak dilakukan. Tapi menurut pengakuan SC, verifikasi administrasi ini dipandu oleh DPD Provinsi Partai Golkar Jawa Barat. Jadi menurut mereka itu sudah sesuai dengan Juklak nomor 02 tentang Musda di Partai Golkar. Mereka sudah memberikan jawaban seperti itu kepada saya. Berarti Kaitan ada salah satu calon yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Partai, saya juga sedikit mengapresiasi karena memang kalau ketidakpuasan dalam proses Musda atau proses pemilihan itu saya kira wajar karena masing-masing berargumen. Nah, dalam hal ini yang salah satu calon akan melakukan gugatan ke Mahkamah Partai, ya itu sah-sah saja. Memang tahapannya seperti itu. Kalau tidak puas ya gugat ke Mahkamah Partai. dengan hasil musnah kemarin, akan merasa puas gak dengan hasilnya kemarin? Kalau berbicara puas tidak puas karena ini politik ya, politik. Jadi politik itu menurut saya dinamis dan memang harapan saya sih sebenarnya apapun yang terjadi harusnya bersama-sama. Terdapat gesekan, terdapat beda paham, terdapat beda argumen, itu kan merupakan sebuah pemikiran-pemikiran para peserta Musda di Golkar kemarin. Sebetulnya kan yang lebih utama itu di Musda itu bukan hanya pemilihan calon ketua, tapi ada proses perencanaan program yang akan dilakukan oleh ketua terpilih beserta jajarannya nanti yang dibentuk oleh tim formatur untuk melaksanakan program tersebut. Nah, saya sedikit kecewa kemarin dengan Musda bukan persoalan siapa yang jadi. Saya lebih kepada kenapa tidak membahas program yang lebih penting menurut saya. Karena kalau berdasarkan figur, saya rasa semuanya juga layak, kader-kader terbaik Partai Golkar ikut kontestasi. Tapi kan yang harus dipikirkan bagaimana Golkar ini 5 tahun ke depan. Itu yang menurut saya kemarin kurang begitu dimunculkan di Musda. Harusnya ada semacam uji kompetensi gitu. Bukan, kalau masalah kan di Musda itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah yang dihasilkan oleh Musda itu harus ada program kerja Partai Golkar Kabupaten Sumedang untuk 5 tahun ke depan itu apa. Terus kemudian evaluasi laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang lama. Itu memang dilakukan kemarin, laporan pertanggungjawaban diteruskan oleh pandangan umum dari para peserta. Nah, di pandangan umum itu kan yang terjadi adalah dukung-mendukung. Ya, memang semuanya rata-rata menerima terhadap laporan pertanggungjawaban ketua 2015-2020. Tapi yang terjadi adalah dukungan. Nah, pada saat pandangan umum itu seharusnya kan memberikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pengurus masa bakti yang lalu.
Nah, di Musda kemudian harus dibahas program apa yang akan dilakukan oleh Partai Golkar ke depan, sehingga itu menjadi acuan, menjadi amanat Musda untuk dilakukan pengurus ke depan, ketua terpilih dengan jajaran pengurus ke depan. Nah, kemarin saya tidak melihat pembahasan program itu. Jadi ke depan ketua terpilih beserta formatur akan menyusun pengurus. Nah, pengurus itu harus secepatnya begitu nanti dilantik harus segera melaksanakan pleno untuk menyusun program. Karena kemarin tidak dilakukan. Gitu. Dan harapan saya sebetulnya dalam hati saya ingin, karena gesekan-gesekan kemarin sedikit memanas, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama segera berkumpul lagi. Mari kita bersama-sama lagi bagaimana caranya Golkar ini dapat kembali dirasakan hadirnya oleh masyarakat, kemudian memberikan kontribusi yang paling baik dalam proses pembangunan, dan juga kepercayaan dari masyarakat ini tolonglah ditimbulkan lagi oleh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang dengan Ketua Kang Japar Siddiq ke depan, agar ya jangan sampai kata Pak tokoh Golkar senior kan, jangan-jangan nanti Golkar ditinggalkan para pemilih. Nah, itu yang saya lebih khawatirkan. Kalau proses pilihan siapa yang jadi, ya ini politik namanya juga. Saya tidak terlalu ingin memberikan pernyataan terkait itu, tapi ada salah satu calon yang ingin menggugat hasil Musda ke Mahkamah Partai. Itu juga jalan yang terbaik daripada nanti gontok-gontokannya tidak selesai sehingga menimbulkan dampak yang kurang bagus bagi Partai Golkar. Menurut saya, mari kita tempuh alur-alurnya sesuai aturan saja. Kalau memang tidak puas, tapi karena bagaimanapun Kang Yogi juga lanjut saya berharap ada sebuah rasa bijak dari seorang Kang Yogi. Mudah-mudahan dapat menerima apapun hasil, karena ini politik. Cukup? Oke, siap.